Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lagi free teman-teman ya, kita berbagi lagi ya, kita sharing-sharing lagi seperti itu teman-teman ya. Kita berbagi apa sih yang kita lakukan pertama kali masuk di rumah majikan, seperti itu ya teman-teman ya. Kita karena hari-hari ini kita sharing-sharing aja lah, apa itu kita kerja di tempat majikan itu, apa saja sih yang kita lakukan setelah masuk ke rumah majikan, seperti itu ya. Pertama-tama kita masuk ke rumah majikan itu, maksudnya esok harinya ya, tergantung teman-teman ini dijemput majikan itu jam berapa, atau diantar agent ke rumah majikan itu jam berapa ya. Kalau misalnya harus masak dulu, atau video sebelumnya saya sudah membahas, biasanya kalau saya dulu, pengalaman saya dulu, saya masuk ke Hong Kong, datang ke tempat majikan itu, saya naruh baju dulu di rumah, terus langsung ke tempat makan ya, maksudnya ke Cao Lau. Kalau di sini ini restoran, kalau biasanya majikan saya ini selalu makan di restoran situ ya. Waktu itu saya pertama kali kerja di sini itu di daerah Ma On Shan ya. Waktu itu restoran itu terkenal sangat besar sekali di situ, dan makanannya juga lumayan enak. Dan orang Hong Kong juga tahu bahwa kita tidak makan babi ya teman-teman. Jadi pada saat pertama masuk di Hong Kong pun, waktu memesan makanan itu, mana yang ada babinya, mana yang tidak, mereka akan memberitahu kita ya teman-teman ya, seperti itu. Dan pada saat itu pertama kali masuk ke Hong Kong pasti malu-malu ya, karena sudah kebiasaan dari Indonesia dulu ya teman-teman ya. Kita ini malu-malu, sungkan, atau apa-apa yang kita lakukan pada saat kita di restoran. Dan restoran di sini ini biasanya kan ada mangkok, ada gelas seperti yang dari keramik itu ya, ada chopstick, ada piring kecil itu, ada sendok seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini bahannya juga sama, itu dari keramik ya, biasanya warnanya putih ya teman-teman ya kalau di sini ini. Dan apa yang kita lakukan pertama kali pada saat kita ini makan di restoran ya teman-teman ya, bersama majikan, maksud saya ini di restoran restoran Cina ya teman-teman ya, bukan di restoran pizza atau mana itu, bukan, tapi ini restoran Cina punya ya teman-teman. Otomatis di sini juga menyediakan berbagai macam masakan olahan Cina ya, maksudnya khas Cina ya, seperti itu teman-teman ya. Lah, pertama yang kita lakukan pada saat kita ini makan bareng bersama majikan di restoran itu, satu, di situ ada Faici, ada mangkok kecil, ada cangkir, maksudnya gelas kecil itu yang dari keramik itu, dan sendoknya itu semua ditaruh jadi satu. Dan ambil air yang sudah disiapkan di situ. Biasanya ada teh, juga ada air panas di situ ya. Biasanya ditaruh di dalam buci kayak gitu, maksudnya tempat air untuk teh atau air panas seperti itu ya teman-teman. Nah, kamu pilih aja satu yang air panasnya ya teman-teman ya. Ini airnya panas banget loh ya, karena air mendidih langsung dikeluarin seperti itu. Nah, caranya tumpang, karena saya nggak bisa ngambil videonya ya, karena saya sudah lama sekali tidak makan di restoran ya teman-teman ya. Lain kali kalau pandemiknya sudah berlalu bisa mengambil lagi, karena sekarang kondisinya saya tidak bisa memberi video yang dimana pada saat kita ini mau makan di restoran itu apa yang harus kita lakukan ya teman-teman ya, karena saya sekarang kakek saya yang saya urus itu tidak bisa masuk ke restoran. Otomatis saya sendiri juga tidak makan di restoran bersama majikan ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa mengambil video, tapi nanti saya coba saya kasih fotonya aja ya teman-teman ya, karena masih ada, mungkin masih menyimpan foto pada saat
kita makan bareng ya seperti itu. Jadi contoh apa itu gelas dan itu mangkok-mangkoknya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di saat kita sampai di situ, itu yang kita ambil semua mangkok, semua piring dan semua ini ditumbuk jadi satu ya teman-teman ya. Maksudnya dijadikan satu di depan kita, terus kita ambil air panas lalu dituangkan ke salah satu, biasanya itu sudah disiapkan satu mangkok besar atau wadah besar yang untuk tempat kita nyuci ulang apa yang kita pakai di situ, seperti mangkok, paici, sendok, apa itu gelas seperti itu dicuci ulang. Maksudnya dicuci itu tidak memakai sabun, tetapi dicuci pakai air panas yang sudah disediakan tadi ya teman-teman ya. Jadi mangkoknya itu biasanya kalau di sini ini mangkok ditumpuk kayak gitu ya, mangkok ditumpuk kayak gitu, terus ditaruhin air panas sama faicinya kita pegang, faicinya kita jadikan satu, chopsticknya maksudnya ya, chopsticknya ini dijadikan satu, terus disiram ya teman-teman ya, disiram ini semua sampai habis. Jadi sampai ini, jadi kita sendiri tangannya juga harus steril ya. Jadi kalau bisa diusahakan tangan kita megangnya juga ada teorinya teman-teman ya, maksudnya apa itu jangan sampai gelas atau mangkoknya ini kepegang tangan kita semua ya teman-teman ya. Jadi untuk ini adab di sini teman-teman ya. Terus setelah semua dicuci bersih, dikembalikan lagi ditata seperti semula teman-teman ya. Karena di restoran biasanya sudah ditata berapa orang jumlahnya, itu kursinya juga pas di situ ya teman-teman. Jadi berapa mangkoknya, berapa ininya, misalnya orang 4 ya, 4 itu yang ditata. Jadi kita tata seperti semula, seperti tadi kita baru sampai. Setelah kita cuci bersih lalu ditaruh kembali ya teman-teman ya. Ini adab orang sini kalau membawa kita makan di restoran Cina ya teman-teman ya, karena di sini memang adatnya seperti itu. Jadi mangkok ini bukan kotor, tetapi orang sini ini sangat apa ya, biar terjaga tetap higienis kayak gitu ya. Karena dari dapur itu biasanya kan ditumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Lah kalau kita bilas kembali pakai air panas, benar-benar panas ini yang sudah disiapkan ini tadi, terus kita apa itu, jadi intinya lebih bersih seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang orang sini itu seperti itu, dan bahkan hari-hari pun di rumah majikan pun ada yang selalu melakukan hal seperti ini. Misalnya kita ini ambil mangkok atau piring atau chopstick atau apa, itu dikasih air panas dulu baru dikeluarin seperti itu ada yang seperti itu. Karena saya sendiri dulu majikan saya seperti itu, jadi sampai sekarang aku ini itu udah kebiasaan. Kalau mau apa-apa itu saya ambil air panas dulu, tak bilasin, maksudnya tak geser-geser gitu ya, ini digeser-geser kayak gitu, terus tak buang. Karena mungkin kebiasaan dari awal saya masuk di Hongkong itu seperti itu ya teman-teman ya. Karena majikan saya ngurus, pertama masuk di Hongkong itu saya ngurus bayi kan, otomatis kalau baby ini sangat kebersihan itu sangat dijaga, benar-benar dijaga. Dan kita pun ada jam-jam tertentu untuk memberi, kasih minum susu, atau pas ini waktunya apa, terus apa itu ya nanti kita bahas nanti ya. Kalau kita ini ngurus baby, anak-anak atau orang tua itu seperti apa ya kerjanya ya teman-teman ya. Nah, ini masalah kita kalau diajak makan di restoran ya teman-teman. Nah, di situ nanti akan disiapkan, kalau memang makanan ini sudah datang di meja, itu majikan akan memberitahu kita bahwa ini tidak ada babinya, ini tidak ada babinya, dan itu ada babinya. Kayak gitu, kamu makan apa tidak, seperti itu ya biasanya ditanya liko yao cuyo, liko mo cuyo, kayak gitu ya. Sek kamu makan apa tidak, kayak gitu. Jadi kalau enggak seperti itu biasanya le sek tak liko kan, tan hai liko yao cuyo, biasanya seperti itu. Jadi kamu tidak boleh makan yang sebelah sini karena ada daging babinya, seperti itu. Jadi ada mungkin minyak babi atau apa gitu, maksudnya ada, pokoknya ada babinya seperti itu ya. Dan kamu boleh makan yang ini yang tidak ada babinya, seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, setelah semua ini biasanya itu selain kita itu mencuci semua apa itu tempat atau tadi seperti gelas, seperti apa itu chopstick,
terus sendok, mangkok itu sudah dicuci bersih, ditaruh kembali. Dan pada saat makan pun kamu juga harus tahu ya, harus tahu bahwa faici atau chopstick yang digunakan untuk mengambil makanan ini pun tidak sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diharap memberi atau meminta, kalau misalnya biasanya pelayan itu kadang-kadang tidak menyiapkan chopstick untuk mengambil ini tadi ya, karena chopstick yang untuk makan sama chopstick untuk pengambilan itu biasanya dibedakan. Kalau kamu bisa seperti ini, biasanya ada juga majikan yang tidak, tetapi kalau kamu sendiri membiasakan diri untuk membedakan antara chopstick untuk dimakan sama chopstick yang untuk ambil makanan ini tadi, majikan akan terbiasa seperti ini. Kalau memang majikan ini biasa, oh pokoknya semrawut kayak gitu ya. Ada majikan, karena ada majikan yang tidak begitu paham masalah ini, karena orang sini ini kalau makan ya udah bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi seperti kita kalau pas liburan itu, tapi kan kalau kita kan pakai tangan ya, mungkin pakai sendok-sendoknya sendiri-sendiri ya. Kalau orang sini kan diambil pakai chopstick, dan chopstick yang dipakai ini ya untuk makan, ya untuk ngambil makanan atau sayuran yang ada di depannya. Karena kan kalau kita kan satu piring itu sudah ada lauk pauknya, kalau orang sini kan tidak ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya di situ. Dan kalau kamu sudah membiasakan hal seperti ini, majikan akan selalu seperti ini. Kalau bagi majikan yang tidak terbiasa seperti ini teman-teman ya. Nah setelah itu apa yang kita lakukan selain membersihkan atau memberi chopstick yang membedakan chopstick itu tadi, yang perlu kita kerjakan itu yang paling sangat sensitif, dan orang sini kalau kita ini paham itu akan diakuni jempol. Dan ternyata kamu pintar seperti itu ya, karena ini sangat-sangat menurut orang sini ini benar-benar sesuatu kehormatan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini, di sini ini biasanya orang sini ini akan minum teh ya. Jadi kalau pas lagi di restoran orang Cina itu biasanya mereka kan ada gelas kecil seperti itu, dia akan minum teh ya. Minum teh, jadi makan, ngobrol, minum teh kayak gitu ya. Jadi makan, minum minum teh seperti itu. Dan tehnya ini otomatis karena gelasnya ini kan kecil ya teman-teman ya, paling sekecil besarnya seperti ini ya, jadi kecil kayak gitu ya. Otomatis kan gampang habis ya, paling berapa ini sudah habis ya, karena mereka selain ngobrol itu sambil menikmati gitu, jadi tidak terasa ya. Ada apa yang kamu lakukan? Jadi kamu selain kamu sendiri menikmati hidangan yang ada di situ, dan kamu sendiri juga minum teh. Nah, yang kamu perhatikan ini yang paling orang sini sangat sangat penting sekali yang harus diperhatikan itu, pada saat mereka minum tehnya itu tinggal separuh, itu kita harus segera menuangkan teh kembali. Jadi kan ada jauh ya, ada tempat teh untuk menuangkan teh itu, dah segera dituangkan teh. Lah orang sini biasanya kode apa yang akan diberikan ke kita kalau kita ini memberikan atau menuangkan teh ke mereka itu pasti ada kode ya. Kalau yang sudah lama di sini pasti tahu apa kodenya itu. Ini misalnya meja ya, mereka akan mengetuk-ngetukkan gini teman-teman. Jadi akan mengetuk-ngetukkan gini ya, jadi jari dua ini akan dikentuk-kentukkan gini. Nggak tahu itu 3 kali atau 2 kali atau berapa kali seperti itu ya, tapi tidak, pokoknya intinya mengetuk-ngetukkan gini ya. Itu pertanda bahwa mereka mengucapkan terima kasih ya. Ini pokoknya ini diumpamakan ini meja ya teman-teman ya. Jadi ini jarinya itu 2 jari ini biasanya kita menuangkan kayak gitu ya. Terus mereka itu akan mengetukkan jarinya di meja makan ya teman-teman. Ini tandanya mereka bilang terima kasih, tetapi tidak dengan ucapan tapi dengan kode ya teman-teman. Jadi kalau di sini pertama di sini akan tidak paham kenapa sih kok
setiap kali apa itu menuangkan, mungkin kita tidak paham majikan yang menuangkan teh ke kita atau gimana gitu, pasti kok ada kode seperti ini, itu tandanya bahwa mereka bilang terima kasih seperti itu ya. Dan kalau kita paham, ini hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman yang mau datang ke Hong Kong. Kelihatannya ini sangat sepele, tetapi ini sangat penting bagi orang sini ya. Ini sesuatu yang sangat penting sekali yang harus kita tahu. Dan biasanya di BLK itu tidak membahas masalah ini ya teman-teman ya. Yang dibahas di BLK ini biasanya hanya membahas tentang bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus lansia, bagaimana memasak, bagaimana bersih-bersih seperti itu ya. Tetapi hal ini yang saya pernah alami itu tidak pernah dibahas selama tidak pernah dibahas selama saya belajar di BRK atau penampungan ya teman-teman ya. Ini hal sepele tetapi ini yang harus kita tahu, dan orang sini ini sangat sesuatu yang sangat penting sekali, karena ini sesuatu kehormatan bagi mereka kalau pada saat mereka dengan asiknya ngobrol, dengan asiknya makan, terus tehnya itu habis, kita tuangkan kembali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, karena biasanya yang tempat tehnya itu biasanya itu panas ya teman-teman ya. Nanti kalau saya ada waktu misalnya kita lagi kalau orang sini, bahasa sini itu yamja, jadi makan di tempat restoran seperti itu ya. Jadi restoran yang nuansanya nuansa Cina ya. Nanti kalau ada waktu, misalnya ada waktu, saya akan memberi contoh ini ya, kan ada di sini yang restoran muslim ya, di Masjid Bance itu ada restoran muslim ya. Nanti kalau saya sempat, saya sama teman-teman gitu datang ke sana dan saya ambilkan videonya ya teman-teman, biar teman-teman jelas, dan nanti saya ulas kembali ya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang baru datang ke Hong Kong dan diajak makan di restoran yang bernuansa Cina ya teman-teman, yang namanya Yamja. Kalau restoran seperti yang lainnya, mungkin di mana ya, restoran Korea gitu ya, nuansa Korea atau Pizza Hut, itu kan tidak seperti ini. Tetapi kalau yang restoran ini restoran Cina, biasanya mereka akan minum teh di situ. Memang tempatnya ngobrol, minum teh sambil makan, ketemu teman, ketemu saudara kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya ada juga yang merayakan ulang tahun seperti itu ya teman-teman. Jadi tempat Yamja ini tempat orang sini untuk bertemu sama teman, cuma sekedar ngobrol, hanya sekedar makan siang, atau hanya sekedar makan hamja itu yang jam 2 ke atas ya. Yang 2 ke atas ini beda lagi, harganya juga beda lagi dengan pagi atau malam ya teman-teman ya. Jadi di sini ini harus tahu ya teman-teman, yang mau datang ke Hong Kong harus tahu ya. Ini pelajaran yang harus kita tahu walaupun kita tidak diajari di BLK sana ya teman-teman. Pengalaman saya pertama ke sini, malamnya diajak ke restoran untuk makan malam, karena saya diambil siang hampir sore ya, otomatis malamnya itu, tetapi tidak malam sekali, langsung dipesankan restoran untuk makan di situ. Saya pun juga tidak paham, tetapi pada saat itu saya melihat nenek saya itu mengambil piring-piring yang ada di situ, mangkok seperti itu, dan terus di ini akhirnya saya belajarnya di situ. Mereka juga tidak ngomong atau menyuruh kita, tetapi karena saya tahu dan saya melihat, akhirnya saya pun membantu, dan saya dari situ saya belajar berpikir sendiri. Oh, ternyata seperti ini kalau kita ini diajak makan di restoran seperti itu teman-teman ya. Jadi apapun yang ada di sini ini, itu kalau bisa itu kita selalu belajar ya.
mungkin di Indonesia bahkan kita tidak pernah melakukan hal seperti ini di waktu di Indonesia sana, tetapi pada saat datang ke sini ternyata seperti itu. Ya silahkan, misalnya tidak pernah belajar ya, karena memang di BLK tidak diajari hal seperti ini, tetapi ini sangat penting sekali kalau majikannya orang Cina ya, karena orang Cina biasanya suka yamja, suka makan di luar ya teman-teman ya. Nah, kalau beda lagi dengan majikan barat ya, kalau majikan barat tidak ada seperti ini ya, karena mereka cuek orangnya, tetapi bagi orang Cina ini sangat penting sekali. Apa itu, kita harus tahu dan kita harus paham apa yang kita lakukan pada saat kita diajak makan di restoran yang bernuansa Cina ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, silahkan komentar di kolom komentar, karena saya tidak lama-lama ya untuk membagian sharing-sharing apa yang kita kerjakan pada saat di Hong Kong. Itu nanti akan saya ulas lagi, mungkin kerjaan apa yang apa itu yang kita lakukan, maksudnya apa yang harus kita lakukan, atau kalau jobnya itu anak, atau jobnya itu lansia, atau jobnya itu bersih-bersih ya, nanti saya ulas di video berikutnya. Jadi tonton terus, jangan sampai dilewatkan ya, karena saya akan memberi tutorial atau sharing-sharing masalah kerja di Hong Kong teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang mau datang ke Hong Kong, silahkan komen-komen di kolom komentar ya. Dan kalau mau tanya apa-apa silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suatu saat kalau sudah datang ke Hong Kong akan ketemu saya. Misalkan saya masih ada di sini ya, tetapi untuk sharing-sharing silahkan saja komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari saya hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti atau menonton video-video saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.